Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, berdamai dengan takdir tema kita pada hari ini. Berdamai dengan takdir. Apapun yang terjadi, takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kamu nggak bisa ngomong takdir terhadap sesuatu yang belum terjadi, sebab namanya belum takdir. Kamu nggak tahu apa takdirmu. Ngapain kita berdoa nanti kalau takdirnya kita neraka juga? Nah, itu salah. Karena kamu masuk neraka itu belum menjadi takdirmu. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Ini yang harus kita berdamai dengannya. Kalau sesuatu itu belum terjadi, kamu nggak tahu takdirmu. Tapi ustazah, ada orang yang bisa baca takdir. Siapa? Ada orang pinter. Siapa? Siapa? Nggak ada yang tahu takdir Allah subhanahu wa ta'ala selain Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Nggak ada yang tahu apa yang gaib, apa yang belum kelihatan mata, apa yang tertulis sebagai takdir. Nggak ada yang tahu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ustazah, katanya ada loh orang bisa baca takdir manusia. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Mau? Saya kasih tahu. Biar kamu nggak bingung-bingung lagi. Biar hati kamu jadi tenang. Saudariku sekalian, andai pun ada orang, entah karena keramat, entah karena istidraj. Ada yang karena Allah muliakan, ada yang justru karena Allah subhanahu wa ta'ala hendak hancurkan dia. Dikasih kemampuan bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Ya, ada orang yang memang sama Allah dikasih bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Nah, yang dikasih bisa melihat apa yang terjadi di depan itu bisa karena karomah, kemuliaan yang Allah berikan. Seorang wali kasih Allah kasih keramat, Allah kasih karomah, bisa melihat apa yang ada di depan. Atau istidraj, orang yang dikasih kelebihan sama Allah hanya untuk membuat Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan dia di akhiratnya. Dikasih kelebihan-kelebihan bukan untuk memuliakan dia, tapi justru untuk menghinakan dia. Sebab ada yang kayak begitu, ada yang kayak begitu. Teman-teman sekalian, orang-orang ini hanya bisa melihat apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz namanya Ummul Kitab, buku catatan kehidupan. Ada di atas langit sana itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah bilang, Allah menghapus, Allah bisa menghapus
atau Allah bisa menetapkan apa yang telah Dia tuliskan di Lauhil Mahfuz, sebab Dialah pemilik Ummul Kitab. Buku catatan kehidupan kita ini, nasib kita, takdir kita memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditulis di Lauhil Mahfuz, tapi Lauhil Mahfuz itu makhluk, dan makhluk berada dalam kehendak pemiliknya. Apa yang Allah tuliskan bisa dengan mudah berubah-ubah sesuai dengan firman-Nya di ayat yang tadi telah saya bacakan. Jadi kalau ada orang liatin kamu, kemudian dia bilang, sepenglihatan saya, sepenerawangan saya, kamu seminggu lagi bakalan mati. Misal sepenerawangan saya, sepenglihatan saya, kamu ini bakalan jadi perawan tua, misal. Apalagi kalau sampai ada orang bilang begini, sepenglihatan saya kamu akan jadi calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Jangan panik, jangan panik. Sebab orang mau lihat kayak gimana, bahkan jika dia seorang waliullah sekalipun, bahkan jika dia adalah seorang waliullah sekalipun, yang dia bisa lihat adalah apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan yang ada di Lauhil Mahfuz di dalam Ummul Kitab itu adalah sesuatu yang bisa Allah ubah, sebagaimana mungkin juga untuk Allah tetapkan. Jadi nggak usah khawatir sama takdir yang ada di depan. Kamu hanya perlu berdoa dengan doa-doa yang terbaik. Semoga Allah SWT persiapkan untukmu segala yang indah-indah di hadapanmu nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau dibilang berdamai dengan takdir, bukan berarti berdamai dengan takdir yang akan terjadi padamu. Sebab itu namanya belum takdir. Takdir adalah sesuatu yang telah terjadi padamu. Ini yang kamu harus berdamai dengannya. Jelas belum sampai sini? Jelas? Jelas. Jadi jangan mentang-mentang. Kemarin ada yang bilang, katanya bulan depan saya akan jadi janda. Pantesan saya lihatin suami saya tingkahnya tambah hari tambah semena-mena. Kalau begitu saya mesti siap-siap. Dia semena-mena, saya lebih semena-mena lagi. Bakalan jadi janda ini. Nah ini kan nggak bener nih akhirnya. Akhirnya jadi nggak bener. Jangan percaya kalau ada orang bilang begini, ada orang bilang bakal begitu. Nggak usah percaya. Kamu hanya perlu percaya kepada apa yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya perlu percaya sama apa yang telah disampaikan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Itu yang harus kamu percaya. Maka teruslah berbuat baik agar nanti ke depan akan ada kebaikan demi kebaikan Allah berikan padamu. Itu yang harus kamu percaya. Suami belum baik, tetaplah baik padanya. Anak belum baik, tetaplah baik padanya. Mertua belum baik juga, tetaplah baik padanya. Sebab hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Kama tadin tudan, kata Nabi Muhammad, sebagaimana kamu berbuat seperti itulah kamu akan dibalas. Maka perkara berdamai dengan takdir adalah berdamai dengan apapun ketetapan Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Sekali lagi, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Kalau kamu mau tahu, jadi ustazah, takdir Allah buat saya tuh kayak gimana? Nih saya kasih tahu takdirnya. Takdirnya hari ini Jumat, saya pegang mic berbicara di hadapanmu. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala untukku. Sebuah kota yang kecil dilihat di peta, tapi saya sampai juga. Takdirmu hari ini adalah duduk di hadapan saya. Ada yang bisa lihat, ada yang kalau mau lihat mesti berdiri, ada yang kalau mau lihat mesti nyamping. Pegel leher saya ustazah. Lihat ustazah mesti nyamping. Ya udah kalau gitu nggak usah lihat. Dengerin aja kan enak. Enggak ustazah, saya kalau dengerin doang takut ketiduran. Ini takdir Allah kepadamu. Duduk di mana, siapa sebelah kamu, ini takdir Allah Subhanahu wa taala saat ini kepadamu. Berdamailah dengan hal tersebut. Jadi yang duduknya agak-agak kepanasan, alhamdulillah. Ada berapa banyak orang yang hari ini berniat hadir, bahkan sudah dia rencanakan dari beberapa waktu sebelumnya, namun ternyata hari ini nggak bisa hadir. Itu adalah takdirnya. Takdir buat dia tuh. Ada juga orang-orang masih sampai dengan tadi pagi tuh masih ragu-ragu, datang nggak ya, hadir nggak ya, nggak ada tebengan, nggak punya tumpangan, datang nggak ya. Tahu-tahu ada yang ngajakin. Alhamdulillah, itu namanya takdir. Berdamailah dengan takdir apapun itu, apapun itu. Tapi kan kadang-kadang takdir itu terasa pahit ustazah. Iya, terkadang takdir terasa pahit, meskipun selagi kamu mati bawa iman, selagi kamu nantinya mati bawa husnul khatimah, amin. Selagi kamu meninggal dunia sebagai hamba Allah, selagi kamu meninggal dunia sebagai umat Nabi Muhammad, ketahuilah apapun saja takdirmu
selama hidup di dunia ini adalah takdir yang indah. Meski terkadang pahit kamu merasakannya. Saya ulangi, biar kamu ingat-ingat terus kata-kata saya, agar ucapan saya menghantui dirimu. Saya akan ulangi. Penting. Selagi nantinya kamu mati husnul khotimah, selagi nantinya kamu mati sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, maka sepahit apapun takdir kamu di atas muka bumi ini, semua takdir tersebut adalah indah, adalah baik bagimu. Namun sebaliknya, kalau seseorang matinya su'ul khatimah, kalau seseorang matinya iman tercabut dari dalam hatinya, kalau seseorang mati tidak lagi diakui Allah sebagai hambanya, kalau seseorang mati sudah tidak lagi diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka semenyenangkan apapun takdirnya sewaktu hidup di dunia, sebenarnya semua itu adalah takdir buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Tak ada yang indah dari kehidupan seseorang jika ia berakhir dalam su'ul khatimah. Sebaliknya, tak ada yang pahit, tak ada yang buruk dari takdir seseorang selagi itu membawanya kepada kematian dalam husnul khatimah. Karenanya, untukmu, untukku yang berharap mati dalam husnul khatimah, marilah kita jalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara terbaiknya, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang lapang, dengan hati yang damai, berdamai dengan takdir. Kalau pahit gitu ustazah, gimana caranya damai dengan takdir? Biar jalaninnya bener, biar sabar, biar tenang. Yuk saya kasih tahu beberapa tipsnya, beberapa poinnya, beberapa langkahnya. Pertama, ingat, hidup di dunia tak pernah ideal buat siapapun. Ini dunia, belum akhirat. Dunia itu tempatnya bekerja, bukan tempat gajian. Dunia ini ibarat pegawai. Ia adalah tanggal-tanggal awal sampai tanggal tua. Ia adalah tanggal-tanggal di mana dia harus bekerja. Nanti begitu datang kematiannya, itu adalah saatnya menerima bayaran. Sekarang saatnya kerja, nggak usah ngarep bayaran. Jadi kalau lagi dikasih yang nggak enak, itu bagian dari pekerjaan. Itu bagian dari job desk dirimu, bagian dari apa yang harus kamu kerjakan. Dunia tak akan pernah ideal bagi siapapun. Gak ada orang yang hidup di dunianya senang terus, gak ada. Dunia bahkan jadi ujian buat manusia paling indah bernama Sayyiduna Muhammad.
Nabi Muhammad sehat, tapi Nabi Muhammad juga pernah sakit. Nabi Muhammad kaya, tapi Nabi Muhammad juga sering miskin. Nabi Muhammad juga dipuja, tapi bukan sedikit juga Nabi Muhammad dicaci maki, didustakan, diusir bahkan. Kenapa begitu? Sebab dunia tidak pernah ideal, dunia tak pernah sempurna buat siapapun. Andai dunia bisa sempurna, ia akan sempurna buat manusia sempurna bernama Sayyiduna Muhammad. Saya kok hidup sakit-sakitan ya? Iya, sebab kamu di dunia. Saya kok hidup miskin terus ya? Nggak apa-apa, kamu memang masih di dunia. Nggak apa-apa. Kok ujian hidup nih datang terus-terusan ya? Ya namanya juga hidup, banyak ujiannya. Kalau banyak cucian kotornya namanya laundry. Kalau banyak buahnya namanya kebun, pasar. Teman-teman sekalian, emang dunia tempatnya ujian. Nggak usah ngarep hidupmu bakalan seneng terus-terusan, nggak ada ceritanya. Tidak bagi siapapun. Saya ulangi, tidak bagi siapapun. Maka nggak usah doa, ya Allah saya hidup sih nggak apa-apa ya Allah, tapi jangan pernah kasih saya sakit. Kamu siapa? Bu, Deka, satu-satunya orang yang hidup nggak pernah sakit satu doang, namanya Fir'aun. Fir'aun waktu hidup flu aja nggak pernah, gatel-gatel nggak pernah, kudis kurap nggak pernah tuh, jerawatan nggak pernah. Fir'aun sakit kepala nggak pernah. Jadi kalau kamu kok mules, perutnya sakit, kepalanya, ucapkanlah alhamdulillah, saya bukan Fir'aun. Alhamdulillah. Dunia nggak pernah ideal buat siapapun. Tapi ustazah, ujian orang tuh kayaknya lebih ringan daripada ujian saya. Siapa bilang? Semua udah dipas-pasin ujiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi ujian kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Tidak akan pernah. Allah gak akan ngasih kepadamu ujian di luar batas kemampuanmu. Guru yang bijak aja gak akan ngasih soal anak SMA ke anak SD. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha bijaksana, dia tahu bagaimana caranya mengujimu. Allah tahu bagaimana caranya mengujimu. Ada yang punya suami ganteng tapi miskin. Ada yang punya suami ganteng, kaya, tapi nggak sholat. Mau? Kaya, ganteng, sholat, tapi nggak cukup dengan satu perempuan. Mau? Ada yang kaya, ganteng, setia, sholat,
pelit banget. Hidup nggak pernah ideal buat siapapun, teman-teman. Nggak ada. Ada yang dia ini orangnya suka anak kecil, pinter, mendidik anak, sama Allah nggak dikasih anak. Ada juga boro-boro didik orang, didik diri sendiri aja nggak bisa, hamil mulu. Betul begitu? Kamu lihat begitu? Ya Allah, ya Allah. Itulah dunia. Nggak pernah ideal buat siapapun, nggak pernah ideal buat siapapun. Ada aja. Sebab kita memang masih di dunia, teman-teman saudaraku sekalian. Kita masih di dunia. Maka jangan pernah berharap dunia ideal buat siapapun. Tapi dia kok kelihatannya kayak enak aja ya Ustazah hidupnya. Ya kamu nggak tahu. Kamu nggak pernah tahu kehidupan seseorang. Bu, semua diuji. Itu yang harus kamu tahu. Kalau ada orang misalnya kelihatannya kayak hidupnya enak aja, bisa jadi satu, karena dia memang nggak menceritakannya kepada orang lain. Masa mau cerita-cerita tentang ujian? Masa mau cerita-cerita tentang kesusahan? Kan begitu. Ada juga orang yang memang mampu melewati ujiannya dengan cara yang terbaik, sehingga dia lewat. Karena yang namanya ujian ini, teman-teman, sama kayak ujian di sekolah. Kalau enggak bisa dia lewati dengan cara yang benar, ujiannya bakal remedial, diulang lagi. Makanya kalau ada perempuan bilang, ujian saya dari dulu sama aja, ngadepin suami pegel banget Ustazah. Ujian saya dari dulu nih, nggak lain, nggak bukan ini aja. Kenapa ya Allah tuh ngasih ujian ini terus? Ya kamu tahu sebabnya, karena kamu nggak lulus. Ujiannya diulang terus. Kalau kamu mampu melewatinya, nanti ujiannya lain lagi. Jadi cara jalaninnya gimana Ustazah? Berdamai dengan takdir. Ingat, hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Jangan ngarep kamu dalam hidup nggak pernah dikasih sakit, nggak pernah dikasih sulit, nggak pernah dikasih sempit. Pasti ada aja waktunya. Nggak apa-apa. Sebab kita masih di atas muka bumi ini. Nggak apa-apa sulit, selagi kesulitan itu membuat hidup kita mudah di saat kita sudah berada di dalam alam kubur kita. Insya Allah. Itu satu. Hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Yang kedua, ingat, tak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Tak ada apapun terjadi kecuali semuanya dari Allah. Kita punyanya Allah. Semua yang terjadi kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, Allah udah ngasih kita banyak banget kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Kasih banyak. Masakah begitu Allah kasih yang gak enak dalam hidup kita, kita langsung kayak nutup mata dari semua kesenangan, kemudian kamu bilang, ya Allah, hidup saya sengsara banget sih ya Allah, saya adalah orang paling menderita. Gak gitu saudariku sekalian, gak gitu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semua dari
Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sama begitu banyak kenikmatan yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Coba diingat-ingat. Saat kamu lagi sakit perut, kamu masih punya kepala yang baik-baik aja. Kamu masih punya jantung, tangan, kaki yang baik-baik aja. Sisanya yang lain masih bagus-bagus saja kok, cuman perut doang lagi mules. Jangan sampai hanya gara-gara kamu sedang merasakan sakitnya perutmu sampai kamu lupa telah berapa banyak Allah memberikan kesehatan kepadamu. Ya Allah, dosa apa sih saya, ya Allah, kok sakit banget perut saya, ya Allah, betapa kejam dirimu lah. Kenapa saya, ya Allah, yang diuji seperti ini? Jangan pernah nanya gitu sama Allah. Ntar Allah bilang kenapa enggak? Sebab kita semua hambanya Allah. Jadilah orang-orang sabar yang Allah Subhanahu wa taala bilang, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah orang sabar, mereka yang apabila tertimpa musibah mereka berkata, kita punyanya Allah, kami punyanya Allah, saya punyanya Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kamu punya Allah, yang datang dalam hidupmu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang yang lupa sama kenikmatan yang Allah berikan padamu hanya karena sedikit hal buruk yang kamu rasakan dalam hidupmu. Jangan. Kalau kamu punya anak, dia minta apa kamu kasih, dia kepengen apa kamu bikinin, kamu selalu aja. Satu hari dia minta sesuatu dari ribuan permintaan dia yang kamu iyain. Satu hari dia minta permen di saat kamu tahu dia lagi sakit gigi. Kamu pun gak kasih permen itu karena kamu sayang sama dia. Tahu-tahu anak kamu bilang begini, mama jahat. Kenapa mama nggak kasih? Kamu adalah mama paling jelek sedunia. Bu, kamu apa ini anak? Kemarinan mama kasih semuanya. Ini juga mama nggak kasih karena mama tahu kamu sakit gigi. Ya kalau kamu mau makan dah permennya. Biarin kalau sakit rasain. Kan begitu. Allah tuh juga begitu. Allah juga begitu. Ada banyak kenikmatan Allah berikan padamu. Jangan sampai ketika kamu diuji dengan sedikit ujian kamu bilang, ya Allah, mengapa engkau kejam kepadaku? Mengapa begitu berat ujian dalam hidupku? Mengapa aku begitu menderita dalam hidup? Allah bahkan ketika memberi ujian kepadamu adalah karena Allah tahu itu yang terbaik bagimu. Sama kayak anak kecil nggak tahu bahayanya permen bagi giginya. Kita juga begitu sama Allah tuh, dikasih sakit, dikasih sulit, semuanya adalah biar kita ngerti, biar kita nggak jadi orang yang arogan, biar kita nggak jadi orang yang sombong. Teman-teman saudara sekalian, tahun 2024 saya sama Allah dikasih sakit agak cukup berat, meskipun saya alhamdulillah memutuskan untuk tetap mengajar, memberikan kajian.
di mana-mana dengan segala kesakitan yang saya alami pada waktu tersebut. Tapi rasa sakit itu setiap kali saya lagi merasakannya, saya merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab saya tahu nggak ada yang lebih mampu melakukan apapun daripada Allah. Sakitnya dari Allah yang bisa nyembuhin Allah. Saya sebelahan bersama dengan suami saya. Kalau tidur misalnya gitu, suami saya tidur dengan nyenyaknya, sementara saya di sampingnya bahkan tak mampu menggerakkan badan saya untuk miring kanan ataupun miring kiri. Kesakitan yang luar biasa. Saat itu saya mengerti makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Suami saya dekat sama saya, sebelah saya, tapi dia tidak tahu apa yang saya rasakan. Tapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan pada akhirnya dia tidak dapat berbuat apapun pada saya, meskipun jarak dia dengan saya hanya tak sampai 5 cm saja. Betapa yang paling dekat dengan kita hanyalah Allah. Betapa yang paling dekat dengan kita adalah Allah. Semua kita miliknya Allah, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Maka saat sedihmu, tak usah terlampau banyak curhat sama orang. Angkat saja tanganmu, bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat, kemudian katakan, ya Allah, saya takut, tapi bersama dengan saya ada Engkau ya Allah yang maha menenangkan. Ya Allah, bahagiakanlah aku ya Allah dengan rahmat-Mu. Ya Allah, saya sakit, tapi tidak mengapa ya Allah, sebab bukankah sakit ini dari-Mu. Ya Allah, saya tidak takut, sebab Engkaulah yang dapat menyembuhkanku. Ya Allah, saya ditinggalkan, tapi tak mengapa. Saya hanya berharap Engkau satu, jangan tinggalkan saya ya Allah. Meski sesiapapun meninggalkan, Engkau ya Allah jangan pernah meninggalkan saya. Ya Allah, saya lemah, tapi tak mengapa, sebab bukankah bersamaku ada Engkau zat yang maha kuat. Kuatkanlah saya ya Allah. Ya Allah, saya hina, tapi tak mengapa, sebab bukankah bersamaku ada Engkau ya Allah zat yang maha mulia.
Muliakan saya di sisimu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa saya. Allah aja, Allah saja. Sebab Allah ada untuk kita. Dan ketika Dia menguji kita dengan yang kamu anggap sebagai takdir-takdir yang buruk, kamu merasakannya begitu pahit, itu adalah cara Allah untuk mendekatkanmu kepadanya. Innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, diberinya ujian hamba tersebut untuk mendekatkannya kepada Allah. Saya sering sampaikan kepada para istri yang merasa ditinggalkan oleh suami yang dulunya pernah bilang, aku tak sanggup hidup tanpamu. Ternyata kamu dibohongin. Dibohongin, percaya, syukurin. Sakit hati saya Ustazah, katanya. Sedih banget Ustazah, pahit rasanya. Sampai saya yang dulunya Ustazah nurunin berat badan 1 kilo aja susah, mendadak tiba-tiba seminggu turun 5 kilo. Nggak enak makan, nggak demen mandi. Kesian bener. Saya selalu sampaikan kepada istri yang merasa ditinggalkan, tatkala hati suamimu berpaling darimu, seringkali itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk mendekatkanmu kepadanya. Allah seolah berkata padamu, lihatin, suamimu bisa meninggalkanmu, aku tidak. Lihatin, suamimu bisa berpaling cintanya darimu, aku apabila telah mencintai hambaku, aku tak akan berpaling darinya. Kamu mau terus-terusan kejar cinta manusia, cinta tersebut hanya akan membawamu kepada rasa kecewa. Sebab yang semestinya dicinta bukan dia, melainkan Allah. Melainkan Allah. Yuk, ingat, apapun terjadi tak dapat terjadi kecuali dengan izin. Semua yang terjadi adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala. Jadi poinnya pertama, hidup tak pernah ideal buat siapapun. Dua, apapun yang terjadi semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang dari Allah untukmu adalah yang terbaik bagimu. Allah tahu, kamu tidak pernah tahu. Allah tahu. Allah tahu yang terbaik buat kamu.
Tapi kamu nggak tahu. Makanya dikasih apa aja yang tunduk hatinya, yang tunduk hatinya. Kamu nggak ngerti, teman-teman, kita tuh nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Makanya karena kita nggak ngerti, jangan sok tahu, jangan sok ngerti. Karena kamu nggak paham, jangan salah paham. Karena kamu nggak tahu, jangan sok tahu. Jadi hamba jangan sok tahu. Kata Allah, asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Berapa banyak kalian senang sama sesuatu, pengen sama sesuatu, padahal sesuatu tersebut buruk buat kamu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak sesuatu yang kalian benci, kalian nggak suka, kalian nggak mau, padahal itu adalah yang terbaik bagimu. Kamu nggak ngerti, Allah ngerti. Kamu nggak tahu, Allah tahu. Saya ceritain. Ada seseorang anak cerdas, pinter, cakep. Bapak ibu soleh soleha, kakak baik-baik, pinter-pinter, sayang sama dia. Dia yang paling cerdas, yang paling hebat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, satu hari si anak ini ketika udah mulai bisa baca Quran, bisa hafal surat-surat, bisa seneng-senengnya belajar, andalan keluarga, harapan orang tua, tiba-tiba dia sakit panas, teman-teman saudaraku sekalian. Panasnya sembuh, matanya jadi buta. Sedih orang tuanya, sedih saudara-saudaranya. Tapi ya itu tadi, terkadang yang kita anggap derita ternyata itu adalah karunia. Anak ini kemudian melatih pendengarannya karena dia tahu matanya sudah tidak lagi dapat dia gunakan. Dia pun berusaha untuk menajamkan pendengaran, dan subhanallah, hasil latihan berbulan, bertahun menjadikannya, andai dia dengar suara seseorang dan dia mendengarkannya 10 tahun berikutnya, dia tahu siapa yang mengucapkan kalimat tersebut. Sekali dia dengar ucapan seseorang, otaknya langsung akan mencerna dan dia akan menghafal hanya dalam hitungan 1 kali dia mendengar. Ketajaman pendengaran yang luar biasa. Hingga saat ketika dia sudah mulai beranjak remaja, subhanallah, sesudah ketajaman pendengarannya, Allah pun kembali membuka matanya, dia kembali bisa melihat. Sesudah itu dia berangkat ke Mekah untuk berguru, namun semua guru menutup pintunya. Hingga seseorang di antara mereka berkata, "Nah, bukan untuk ilmu kamu diciptakan, melainkan untuk mencatat hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Carilah, bukukanlah ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia pun mulai mendatangi guru demi guru, syekh demi syekh, ulama demi ulama. Dia catat hadis-hadis Nabi Muhammad dari orang tersebut dengan riwayat-riwayatnya, semuanya dicatat. Hingga kemudian
anak tersebut melahirkan kitab paling akurat sesudah Al-Quran bernama hadis Sahihul Bukhari. Dia adalah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu kalau dengar seseorang menyampaikan hadisnya Nabi, sekali dia dengar udah langsung dia hafal. Allah Subhanahu wa taala jadikan pendengar penglihatannya buta karena Allah mempersiapkannya untuk menjadi yang mengumpulkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kadang kan kita kok dikasih yang nggak enak, itu tadi kayak Imam Bukhari waktu dikasih matanya nggak bisa lihat. Sebagai ibu kan, ya Allah kesiannya anak saya, menganggapnya sebagai sebuah derita, padahal kenyataannya ia adalah sebuah karunia. Kita nggak pernah tahu, sebab kita ini nggak ngerti. Yang ngerti adalah Allah. Kita nggak paham, yang paham adalah Allah. Maka dalam setiap kepahitan yang kamu rasa, katakanlah, ya Allah, saya ridho dengan apapun keputusanmu. Ridhoilah saya ya Allah. Jadikanlah akhir dari segala urusan saya adalah akhir yang baik. Mintalah terus. Faj'al akibatahu rasyada. Ya Allah, jadikanlah akhir urusan-urusan kami adalah akhir yang baik. Begitu. Semua dari Allah. Kita nggak pernah tahu. Yang kita kira pahit ternyata itu adalah yang manis. Yang kita kira manis ternyata itu adalah sesuatu yang pahit belakangannya. Kita nggak paham, Allah yang paham. Maka apapun yang terjadi jangan tergesa-gesa menghukumi, apalagi menghakimi. Kamu tidak perlu melakukan itu. Yang perlu kamu lakukan adalah menjalani dengan cara yang terbaik. Lagi dikasih sehat, pakai buat taat. Lagi dikasih sakit, hadapi dengan penuh kesabaran. Insya Allah. Gitu kan enak. Lagi punya banyak duit, pakai itu untuk kebaikan-kebaikan. Lagi nggak punya duit, jalani hidup dengan penuh kesabaran. Kamu nggak pernah tahu, tapi yang Allah tetapkan selalu yang terbaik dalam kehidupanmu. Bahkan lukisan-lukisan yang indah tidak selalu berisi warna-warna yang cerah. Harus ada kelabu, harus ada hitam, harus ada coklat tua, kan begitu? Buat jadi lukisan yang cakep, nggak semuanya warna-warna cerah-cerah semuanya. Nggak semuanya warna-warna yang cerah-cerah. Nah itu. Demikian pula dalam kehidupan kita. Pengen kehidupannya indah, nggak semua berisi kayak enak-enak semuanya gitu, enggak. Teman-teman saudaraku sekalian, kehidupan orang-orang besar, kehidupan orang-orang mulia justru ditempa Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesulitan demi kesulitan. Maka kamu yang dikasih kesulitan, yang sabar. Yakinlah bahwa apa yang Allah berikan dalam kehidupanmu adalah yang terbaik. Faham? Faham? Siap sabar? Insya Allah.
Satu, hidup tak pernah ideal buat siapapun. Dua, yang enak, yang gak enak, yang manis, yang pahit, semuanya datangnya dari Allah. Kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, semuanya adalah milik Allah. Kita sebagai hamba bisa apa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menarik kembali apa yang telah Allah berikan kepada kita? Saya tahu ditinggalin orang tua sedih. Bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, sedih. Ditinggal saudara, sedih. Ditinggal sahabat, meninggal dunia, sedih. Ditinggal anak, sedih. Sedih. Pasti. Ditinggal sahabat, sedih. Ditinggal guru, sedih. Tahu saya, tahu. Tapi ingat, semua punyanya Allah. Kita hanyalah hamba. Mau kita terima, mau kita nggak terima, apapun yang ditakdirkan Allah terjadi, pastilah akan terjadi. Demikian cara Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita hanyalah hambanya, kita bukan pemiliknya. Anak lagi disayang-sayang, tahu-tahu meninggal dunia. Emang bukan punyamu, Bu. Ia diambil kembali oleh pemiliknya. Saya tahu kamu sedih, tapi kamu juga bisa apa? Kesedihanmu tak akan dapat mengembalikan dia. Yang sudah waktunya kembali, pasti akan kembali mau tak mau. Sebab semuanya punyanya Allah. Yang ketiga, ingat, apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah berikan kepadamu untuk mengingatkanmu bahwa dunia bukanlah tempat balasan. Kamu hanya perlu bersabar. Yang terakhir, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ingat, ada balasan kesabaran yang indah di akhir perjalanan. Kalau kamu jalaninnya dengan penuh kesabaran, kalau kamu menjalani setiap takdir dengan hati yang damai, kalau kamu menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirimu, lihatin deh, nanti perjalananmu tuh jauh lebih mudah, perjalananmu jauh lebih ringan, sebab beban-beban di punggungmu sudah kamu letakkan, sehingga kamu melangkah dengan lebih ringan. Dunia sebelum Allah akan ridho padamu di akhirat nanti, sebelum Allah akan berikan balasan berupa surga di akhirat nanti. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tidak bisa dihitung banyaknya. Balasan tanpa hisab, balasan tanpa ukuran,
Allah persembahkan bagi mereka yang sabar, yang damai dalam menjalani kepahitan takdir yang datang dalam kehidupan. Gak apa-apa, terima aja yang enak aja. Kalau kamu ngerasa, Ustazah, duit saya nggak pernah banyak, padahal saya kepengen beli ini beli itu, akhirnya saya nggak sabar, akhirnya saya pinjol nggak bisa kebayar, akhirnya saya judol. Itu namanya nggak sabar. Itu namanya nggak sabar. Sebab sering saya sampaikan, sesedikit apapun uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu, namun sebanyak apapun uang yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Kalau pengen hidup dalam keadaan damai, jangan banyak gaya. Tuh. Kalau kamu nggak punya, ya udah, gak usah sebegitunya. Pengen punya HP kayak yang dipunyain saudara kamu, ganti dari Oppo ke iPhone. Allah, padahal pakainya juga cuman buat telepon sama WA. Udahlah, apa yang kamu punya silahkan nikmati dan berusaha buat kamu bagi kepada yang lainnya. Gak usah kepengen sama apa yang dipunyai orang, terutama jika kamu tidak mampu memilikinya. Jangan kemudian nyalah-nyalahin takdirnya Allah, kenapa ya hidup saya miskin terus-terusan. Apalagi kalau kamu sampai jadi curiga, kok dia kerjaannya cuman gitu doang, duitnya banyak. Jangan. Nggak usah begitu. Kamu jalanin hidup sendirian, nggak usah banding-bandingkan apa yang kamu punya dengan apa yang dipunya sama yang lain. Nggak usah, itu adalah awal penderitaan. Kamu kalau pengen menderita gampang, bandingin aja terus hidup kamu sama hidup orang lain. Menderita kamu. Nggak usah. Setiap orang semuanya masing-masing sudah diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian sesuai dengan ukurannya masing-masing. Bu, hidup nggak pernah ideal buat siapapun. Percaya saya. Nggak ada orang hidup nggak diuji, itu nggak ada. Percaya saya. Udah, jalanin hidupmu dengan cara yang terbaik. Nggak usah jahat sama siapapun. Dari kepengennya punya ini punya itu, sampai warisan buat saudara dia tilep, dia kuasai harta yang bukan miliknya hanya karena dia kepengen jadi yang paling kaya. Dia kepengen dia yang paling hidupnya mudah. Kamu pikir hidup nggak ada Tuhannya apa? Udah ada yang ngatur. Kamu kepengen yang haram-haram, liatin. Man lam yubali min ayyu babin dakhala alaihi rizq, lam yubalillah min ayyu wadin min awdiyati jahannam ahlakah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, siapa yang nggak peduli dari pintu mana rezeki masuk padanya, yang haram-haram dia embat juga, Allah tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan jahanam yang ada sesudah kematian akan diawali dengan derita di saat hidup di dunia.
Jangan salahin siapa-siapa. Kalau kamu nggak sabar sehingga yang haram-haram kamu kerjakan, Allah akan jadikan hidup kamu menderita. Di saat penderitaan tersebut tak akan membawa manis pada ujungnya. Ada perempuan, dia bilang, saya kok nggak kawin-kawin ya. Ini karena saya nggak pacaran. Ya udah dah, saya pacaran aja. Yang haram dia kerjain, dia nggak sabar nungguin jodoh. Akhirnya yang haram dia kerjain, dia pacaran. Kok kayaknya laki-laki ini kok nggak mau juga yang ngawinin saya jebak aja. Digodain. Ntar kan kalau hamil dia kawinin saya juga. Astagfirullah. Kamu pikir hidup nggak ada Tuhannya apa? Hidup ini ada Tuhannya, teman-teman. Ada yang ngatur, yang berkata innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusannya apabila berkata kepada sesuatu jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Siapa yang mengerjakan yang haram, artinya dia meninggalkan Allah. Dan siapa yang meninggalkan Allah, siap-siap saja dia untuk ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan ada kebahagiaan untuk seorang hamba yang ditinggalkan oleh Allah Tuhannya. Karenanya yang sabar. Pahala sabar itu indah. Pahala sabar itu nikmat. Pahala sabar itu berkah. Pahala sabar itu bahagia. Maka jangan mau lepaskan kebahagiaanmu dan tetaplah bersabar menghadapi ujian apapun yang Allah berikan dalam kehidupan. Tetaplah damai hatimu menerima semua takdir. Insya yang sabar. Sebab pahala kesabaran luar biasa indahnya. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Muhammad bahkan berkata, "Lau araftum madza a'tallahu 'alal ajdam latamannaitum an law kanu judama." Andai kalian tahu pahala balasan yang Allah berikan kepada orang yang menderita kusta di dunianya, kalian akan berharap andai waktu di dunia aku terkena penyakit kusta. Walakinnal mu'min la yas'al illal afiyah. Kata Nabi, tapi orang mukmin nggak boleh minta sakit. Orang mukmin harus selalu minta diberi afiah, kesehatan dan keselamatan. Tapi Nabi lagi mau ngasih tahu, tuh yang kamu liatin hidupnya susah, sakit, sampai sakit paling menjijikkan deh, sakit kusta, sakit yang dianggap paling menjijikkan zaman itu. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu tahu nih pahalanya apa yang akan Allah berikan di akhirat, kalian akan berharap, ya Allah, waktu di dunia saya kena sakit kusta aja dah. Artinya bahwa pahala kamu jika kamu bersabar menghadapi apapun luar biasa besarnya, luar biasa indahnya. Andai kamu dibuka hijab ketika kamu diberi ujian berupa apapun, mau dikasih sakit, mau dikasih sulit, mau dikasih derita, mau dikasih miskin, mau dikasih apa aja. Andai kamu tahu pahala kesabaran menghadapi itu, niscaya kamu akan menganggap bahwa apa yang Allah beri kepadamu enggak ada apa-apanya. Itu tuh kayak dicubit dikasih 10 juta, mau gak? Ayo jujur. Saya kalau bilang sama ibu-ibu nih, Bu mau nggak saya cubit terus saya kasih 10 juta, mau? Mau?
Mau. Yang nyubit saya nih, mau nggak? Mau kan? Betul nggak? Ibu tahu kan, saya kalau nyubit nggak bakalan keras-keras. Oh, saya nggak tahu Ustazah. Saya kasih tahu sekarang. Saya nggak tega. Saya kalaupun mencubit dirimu, saya pasti akan mencubitmu dengan pelan. Bahkan mungkin bagi seseorang yang cinta sama saya, jangankan dibayar, saya cubit, kamu mau nggak? Walaupun kamu bayar 100.000 mau? Tuh kan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu persis Allah ngasih ujian dalam hidup kita tuh kayak gitu. Persis. Kalau aja kamu tahu bayaran yang Allah beri kepadamu, kamu akan menganggap, ya ampun, dulu tuh dicubit segitu doang loh, pahalanya segini gedenya, kesenangannya segini gedenya, kebahagiaannya segini gedenya. Tahu gitu saya bakalan minta dicubit terus aja waktu di dunia. Tahu gitu saya akan minta diuji aja terus waktu hidup di dunia. Begitu, andai kamu tahu. Tapi juga jangan belagu, jangan sok-sokan minta diuji. Saya kok hidup gampang-gampang aja ya? Apa jangan-jangan saya ini di akhirat nggak dikasih pahala? Ya Allah, uji dong saya ya Allah. Enggak. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah udah ngepasin sesuai dengan takarannya. Semua yang Allah takdirkan udah sesuai dengan takaran masing-masing. Gak akan pernah tertukar, semuanya udah tertakar. Tenang-tenang aja. Jadi di saat kamu dikasih kepahitan dalam hidup, ingat bahwa janji Allah dengan pahala, balasan, kebahagiaan, keberkahan, kesenangan jauh di atas apa yang kamu sebut sebagai ujian. Ingetin manisnya balasan hingga membuatmu lupa sama pahitnya takdir yang sedang kamu jalani. Insya keempat hal itu kalau kamu ingetin, insya Allah jadi lebih damai hatinya menjalani takdir. Hidup tak pernah ideal buat siapapun. Yang terjadi kepadamu dengan seizin Allah adalah takdir dari Allah SWT. Dan Allah tahu yang terbaik bagimu, itulah yang diberikannya kepadamu. Pahit yang kamu rasa adalah pil-pil yang harus kamu minum untuk menyehatkan dirimu, untuk menguatkanmu, untuk meninggikan derajatmu di sisinya. Sebab yang keempat, ada balasan pahala kesabaran bagimu tatkala kamu menjalani semua takdir Allah dengan cara yang terbaiknya. Insya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan salah satu hal yang meringankan saat ujian-ujian datang dalam kehidupan adalah kedekatan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sekarang kita ada di asar hari Jumat, betul ya? Ada salawat diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi, siapa yang membacanya 80 kali
pada asar hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya 80 tahun. Kita mau minta sama Allah Subhanahu wa taala biar kita jadi hamba-hamba yang diampuni dosanya. Dengan berkat Nabi Muhammad, kita biar jadi umat yang didekatkan dengan Nabi Muhammad. Kita mau minta pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, di mana berkumpul bersama dengan kita perempuan-perempuan solehah. Di sana, di mana saya yakin di antara kita ada pasti hati yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya jadi penyebab mudah-mudahan kita pun juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan majelis ini, keberkahan Nabi Muhammad, keberkahan salawat kita kepada Nabi Muhammad, semoga segala kesulitan-kesulitan Allah gantikan dengan kemudahan. Terutamanya kesulitan kita menghadapi hati kita sendiri, kesulitan kita menghadapi rasa hati kita sendiri. Mudah-mudahan yang belum sabar Allah karuniakan kesabaran, yang belum terjaga Allah jadikan kita mampu menjadi hambanya yang terjaga. Semoga saja dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuninya. Semoga semua dari kita apabila datang ajal menjemput kita, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Kita akan baca salawatnya 80 kali berupa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 80 kali. Yang masih pada punya air, silahkan dibuka airnya. Kita niatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada air jangan ngambil air tetangganya. Semoga dengan berkatnya Nabi Muhammad, manusia yang hatinya paling damai, Allah karuniakan kita kedamaian dalam hati kita. Semoga dengan keberkahan Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia akhlaknya, Allah jadikan akhlak kita akhlak yang mulia. Allah jauhkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Udah siap? Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahan salawat Nabi Muhammad di asar hari Jumat. Ini disebut sebagai Sa'ah Fatimiyah, jam-jamnya Sayyidah Fatimah berdoa, karena beliau tahu di waktu yang seperti ini doa-doa mustajab. Kita perlu banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing hidup kita, agar Allah tak pernah tega meninggalkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam di dalam hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin
نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد
نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللهم بحق الفاتحة بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحق هذا المجلس تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن والبؤس والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل مهل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة ya Allah pandanglah semua yang hadir di majelis ini dan semua yang sedang mendengarkan kajian ini pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah kasihanilah semuanya ya Allah sayangilah semuanya ya Allah jangan lepaskan bimbingan-Mu dari kami ya Allah teruslah ajarkan kami ilmu-Mu ya Allah jangan lepaskan kami jangan tinggalkan kami ya Allah kami seringkali tidak mengerti kami seringkali tidak tahu dan sok tahu kami mohon padamu ya Allah ajarkan kami ilmu-Mu karuniakanlah kepada kami ya Allah kemampuan untuk bersabar terhadap segala ujian karuniakanlah kepada kami ya Allah rasa ridha atas apapun yang telah Engkau tetapkan
Karuniakanlah kepada kami ya Allah keyakinan bahwa apapun yang Kau berikan kepada kami adalah yang terbaik darimu ya Allah. Sayangilah semuanya ya Allah. Sayangilah semuanya ya Allah. Yang solehah, yang belum solehah, sayangi semuanya ya Allah. Yang hatinya baik, yang hatinya belum baik, sayangilah semuanya ya Allah. Yang hatinya bersih, yang masih kotor, sayangilah semuanya ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, hingga kami sanggup memahami apa yang seharusnya difahami oleh hamba-Mu yang saleh. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih ampunan yang besar padanya ya Allah. Yang merasa dosanya sedikit padahal banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami, sayangi anak-anak kami, sayangi orang-orang yang kami sayangi, sayangi suami kami, sayangi semua yang kami sayangi ya Allah. Bahagiakan hidup kami dunia hingga akhirat. Karuniakan kedamaian dalam hati kami ya Allah. Karuniakan kedamaian dalam hati kami ya Allah. Karuniakan ketenangan dalam jiwa kami ya Allah. Karuniakan keindahan dalam akhlak kami ya Allah. Karuniakan ketakwaan dalam jiwa kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat. Jauhkan kami dari segala maksiat. Ampuni segenap dosa ya Allah, dan jadikan kami di sisa usia kami hamba yang terjaga. Ampuni untuk dosa yang telah terjadi. Jagalah kami di masa yang akan datang. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami berpulang padamu, bahagiakan mereka di sisi-Mu ya Allah. Keluarga kami yang telah terlebih dahulu berpulang kepadamu ya Allah. Sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami cintai, yang telah berpulang kepadamu mendahului kami, bahagiakanlah mereka di sisi-Mu ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Orang tua kami, bahagiakan mereka di sisi-Mu ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang masih ada, sehatkan badannya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Sibukkan dengan taat di jalan-Mu ya Allah. Jauhkan mereka dari dosa ya Allah. Kami menyayanginya, sayangilah mereka ya Allah. Anak-anak kami, ponakan-ponakan kami, orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Kami tak selalu dapat menjaga mereka. Kami bahkan tidak dapat menjaga mereka. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya. Lakukanlah untuk kami ya Allah. Jagakan anak-anak kami ya Allah.
Tolong jaga orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Jauhkan mereka semuanya dari dosa ya Allah. Bimbing mereka menuju jalan-Mu ya Allah. Taruh mereka, tempuhkan untuk mereka seindah-indah takdir di jalan-Mu ya Allah. Dekatkan mereka dengan orang-orang saleh. Dekatkan mereka dengan orang-orang salehah ya Allah. Jauhkan mereka dari orang-orang jahat. Jauhkan mereka dari kejahatan-kejahatan setan yang terkutuk. Kami mohon kepadamu ya Allah, jaga kesayangan-kesayangan kami sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu ya Allah. Panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Panjangkan umur guru-guru kami. Betahkan kehidupan mereka di atas muka bumi ini, sebab kami sepertinya tak sanggup kehilangan mereka. Agar kami bisa lebih lama mendapatkan bimbingan-bimbingan mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, apabila ajal datang menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup, matikan kami pula dengan kalimat tersebut ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa dalam rahmat-Mu ya Allah. Dan sampaikan kepada kami syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi semua yang hadir. Sehatkan yang sedang sakit, mudahkan yang sedang sulit, dan lapangkanlah yang sedang sempit. Berkahilah kehidupan kami ya Allah, dunia hingga akhirat nanti. Bahagiakan hidup kami ya Allah, dunia hingga akhirat nanti. Kumpulkan kami dengan orang-orang soleh-solehah ya Allah, dunia hingga akhirat nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.